Selamat siang Pak Alex, nama saya Steven Menta dengan NIM 270226537 dari matkul Prescriptive Data Science. Di sini saya mau menjelaskan untuk nomor terakhir, nomor 3. Jadi di sini itu di mana saya bekerja di institusi pendidikan dan disuruh untuk memaksimalkan performa para mahasiswa di institusi tersebut berdasarkan data yang sudah dimiliki. Nah, data-data itu adalah ada di harusnya udah gua download di CSV yang ada di sini. Paling saya lupa sih jelasin untuk nomor satu dua dulu. Tiga buat eh, ini nanti bisa tinggal di pip install min-r requirement.txt ya. Terus di pertama di create conda dulu. Oke. Nah, ini buat data-datanya. Terus lanjut di sini punya hour study, previous score, extracurricular activities, sleep hour, sample question paper practice itu kayak ya udah ini kan yes or no ini dalam sehari jumlah sampel pertanyaan latihan yang telah dikerjakan dan performance index itu di mana dari lebih tinggi lebih baik gitu ya. Nah, di sini itu kita kita lihat oh ya nomor 3 sorry. Oke. Nah, di sini tuh kita import dulu. Di sini tuh kita disuruh ngapain sih? Pertama kita disuruh untuk mengetahui variabel mana yang kontribusi, kita harus menentukan performance index dengan cara membuat model machine learning kayak random forest, XGBoost, dan lain-lain. Nah, di sini yang saya pilih itu ada random forest regressor, XGBoost STB regressor, sama si linear regression. Oke. Nah, eh di sini database-nya kita hubungin dulu terus read CSV kayak read eh, file biasa terus data.info kita dapetin non-null count-nya berapa terus print data anomalinya apakah kita di sini mau ngecek nih ada data anomali atau tidak kalau nggak ada ya udah. Nah, terus missing value. Nah, missing value-nya kosong ya, nggak ada apa-apa. Tapi duplicate value-nya itu sampai 127. Nah, di sini tuh yang kita nggak mau, maka kita, ya kalau duplicate ngapain gitu kan. Jadi kita hapus aja duplicate value-nya. Terus kita lihat kalau misalkan performance index-nya ini masih dalam bentuk float 64. Maka kita ganti jadi in 64. Oke, itu buat ada biasanya. Terus di sini kita ada buat cari distribusi dari setiap yang numerik gitu. Buat kita tahu kita mau pakai min max scalar atau enggak si standar scalar gitu. Kalau dia distribusinya normal pakai standar scalar, kalau nggak normal pakai eh min max scalar. Nah, kebetulan di sini kalau kita lihat berdasarkan skewness dan kurtosis itu semuanya tidak normal. Maka di sini itu kita pakai min max scalar. Nah, di sini kita ambil dulu kolom yang mau dipredik, terus feature name-nya itu berarti kan fitur-fiturnya itu selain yang mau dipredik. Nah, kita buat ESY, terus di train test, terus dari kita ambil min max calls-nya dulu, terus min max scalar. Ini min max calls itu artinya selain dari ini ya, selain dari yang yes no itu kan kategorikal. Yang kategorikal kita pakai namanya encoder. Nah, ini yang train kita fit transform, kalau yang tes kita eh transfer doang. Oke. Nah, kemudian ini modelnya saya pakai ada tiga, ada random forest, XGBoost, SCB regression, dan linear regression. Dan ini tuh model paramnya. Di sini tuh saya pakai Research CV biar bisa mencari parameter yang paling bagus. Nah, di sini tuh kita cari aja Research CV-nya, dikasih ada modelnya dan parameternya. Kalau parameternya udah, kita tinggal fit datanya ke dalam, uh, nya ke dalam modelnya. Terus kita dapetin dulu nanti research base estimator, base param. Ini kan dia bakal nyari per item ya, per model. Oke, baru dia bakal cari paling bagus apa. Gitu. Nah, terus kita simpen nanti ini tuh grid certificate-nya by menggunakan R2 score ya. R2, sorry. Oke, R2 score. Buat. Oke, ini skornya pakai R2. Nah, terus di sini itu tinggal dipredik, terus tarik evaluation-nya. Terus di sini kita print feature importance-nya buat model tersebut. Kalau misalkan yang bukan linear, itu kan dia bisa keluar feature importance. Tapi kalau bukan yang linear itu keluarnya coef gitu. Coefficient biasa, coefficient yang linear ya gitu loh. Ada intercept, ada itu. Nah,
Nah, habis itu kita print aja nih. Nah, buat random forest dapat base parameternya segini, buat ini 0,9891, 9,08 kok hilang. Nah, ini. Nah, buat yang XGBoost dapat 0,9874 dan terakhirnya dapat 884. Jadi yang terbaik itu ada di linear regression. Cuma kalau kita lihat kan mereka kurang lebih beda tipis lah. Nah, cuma yang bagus linear regression. Tapi berdasarkan hal itu kita lihat aja dari ketiga-tiganya. Dari fitur importance ya kita bisa lihat kalau misalkan previous score dan hard studied itu punya importance-nya yang paling tinggi. Sedangkan ini cuma sampai 0,0,0,0 doang. Jadi gak terlalu berpengaruh. Contoh bahkan di ini juga gak terlalu berpengaruh karena 0,0. Karena kenapa? Nanti ketika koefisiennya dikali, misalkan pun sleep hours-nya tinggi, tapi kalau ini yang gak tinggi, ya nanti KPI-nya juga ya gak terlalu berdampak lah. Maka kita bisa tahu yang berkontribusi paling banyak itu di si previous score. Kalau yang kedua itu hours studied dan yang ketiga itu sleep hours. Oke. Kalau ini ya emang interchangeable sih. Ini kayak dua ekstrakurikuler sama sampel question paper. Nah, ini ya buat hasilnya itu selain fitur previous score sama hard study itu kurang berkontribusi buat performance index. Nah, dari base model itu di sini saya cari print lagi feature importance-nya. Ternyata kan overall-nya itu paling tinggi itu adalah si linear regression. Maka di sini kita pakai koefisiennya linear regression juga karena yang kedua itu di B. Sesuai tugas awal Anda miliki, Anda mengetahui bagaimana memaksimalkan performa indeks massa, maka Anda perlu melakukan pemodelan optimasi. Untuk pemodelan ini akan ada objektif function yang Anda gunakan. Anda mengetahui problem ini adalah problem linear. Nah, kebetulan itu model yang paling bagus adalah linear regression dan di sini tuh kita itu dikasih tahu bahwa problemnya linear. Jadi problem linear ini buat apa sih? Di sini dari linear regression yang udah kita fit, kita itu bisa dapat objective functionnya. Seperti ini. Ini tuh koefisiennya. Oke, koefisiennya. Direksinya positif artinya nanti di plus gitu. Nah, contoh ini ya, linear regression. Di sini tuh saya cuma buat model for formula. Kalau misalkan base final modelnya bukan linear regression, kita train ulang lagi linear regressionnya. Begitu. Nah, terus di sini kita bisa dapat interceptnya, terus koefisiennya. Nah, nanti kita di sini bawah dapat nih. Sesuai yang gue bilang, itu kita udah tahu problem ini linear, makanya kita pakai linear regression untuk dapat koefisien dalam objective function. Nah, buat dapetin objective function, itu performance if z sama dengan interceptnya ditambah 0, bla 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 dari koefisiennya terus dikali kayak dengan feature name-nya gitu. Oke, jadi kita dapat objective function seperti ini. Nah, kalau kita lihat, nanti kalau sleep hours-nya tinggi, ininya tinggi, juga gak terlalu berguna, apalagi extracurricular activities. Nah, ini kalau misalkan tinggi pun cuma dikali 0,064. Nah, itu gak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu di bagian sini. Oke, nah tujuan kita adalah memaksimalkan performance investasi. Caranya, caranya gimana? Kita bakal pakai yang dulu-dulu lagi, yaitu menggunakan Piomo. Oke, nah kita bakal memaksimalkan objective function ini. Nah, di sini saya print fit range, y range, y min buat apa sih? Nah, nanti bakal ada gunanya di bawah. Nanti saya balik lagi ke atas. Di sini itu, ini juga udah dijelasin sih. Di sini itu kita pakai namanya min max scalar. Jadi pasti nggak ada yang di bawah nol. Karena minnya nggak ada di bawah nol, boundary-nya kita buat min-nya nol dan max-nya 1. Dan karena kita scale karena kita itu scale tiap S-nya itu dengan min max scalar. Maka nanti di result di akhir kita perlu inverse transform lagi buat dapetin S dan Y realnya. Nah, constraint yang ditambahin di sini itu cuma sleep plus tadi itu lebih kecil dari 20 karena kita tahu kalau kita tidur dan belajar itu gak mungkin lebih dari 24 jam. Takutnya nanti kayak gak realistis aja gitu. Nah, kenapa 20? Karena gak mungkin 24 jam ini semua fokus ke sleep dan study. Itu kayak impossible. Jadi kayak dibuatnya 20 jam gitu ya. Nah, terus koefisiennya apa? Koefisiennya ini, oh sorry, koefisien ini buat dapetin ini ya, rumus yang tadi.
yang ini. Itu buat objektif fungsinya nanti ditaruh di sini interval dikali. Nah, terus di sini kita buat barang yang boleh diubah dengan oleh si Piomo ini oleh mereka objektif fungsinya. Jadi as hours-nya boleh diganti parameter yang mau dioptimasi itu di sini. Nah, bonusnya 0,1 karena min max scalar pasti di scale ke 0,1. Jadi minimalnya pasti 0, maksimalnya pasti 1. Dan as extra itu pasti binary karena 0 dan 1. Label encoder kan 0, 1. Karena dia cuma punya dua kategori, yes or no. Nah, di sini tuh fit min. Nah, kenapa diperluin? Karena nanti kita perlu membalikkan datanya. Contohnya di mana? Contohnya adalah, jadi di sini tuh kan tadi gue bilang kita buat di mana jam tidur itu nggak boleh ditambah jam belajar, nggak boleh harus lebih kecil sama dengan 20. Nah, di sini itu kalau misalkan kita pakai angka yang tadi, itu data yang udah di scale. Nah, maka di sini gue buat time constraint M kali at hours dikali dengan range-nya dari hours tadi. Ini tuh dapat dari min max scalar ya. Terus fit min-nya juga. Nah, terus nanti ditambah aja lebih kecil sama dengan 20. Nah, terus time limitnya adalah constraint dari time constraint rule tersebut. Nah, terus di solve aja, resultnya dapat tinggal solver JLPK model. Oke. Nah, terus kalau misalkan udah oke, ini tinggal berarti ini udah paling optimal ya. Kalau kita udah dapat optimal, mana yang belum gue jelasin? Ya. Kalau udah paling optimal, di sini tuh kita perlu ngembaliin eh, value-value yang udah dioptimasi sama si Piomo ini, tapi kan itu bentuknya dalam yang scaled, maka kita perlu kembalikan ke real value-nya. Maka di sini tinggal add hours, add core, add sleep, add ini baru di inverse transform, terus dapetin real hour-nya. Nah, real extra. Ini tuh kenapa pakai lebih besar dari 0,5? Karena di dalam Piomo itu takutnya dia itu integrasinya kayak mainnya float. Takutnya kayak kadang kan dia tambah kurang tapi kan bisa aja dapetinnya 0,999. Takutnya dia gak dapat 1,00, maka kita main aman aja. Oke, ini buat yang Y, kalau performance index kita udah dapat, otomatis kita juga mau inverse transform. Oke, nah terus habis satu hasilnya ada di sini. Kalau misalkan nggak bisa, dia optimasi gagal. Kita bisa lihat di sini, hasil optimasinya itu kita dapat target performance index maksimalnya itu 99,02 dan konfigurasi variabelnya itu seperti ini. Jadi dia itu harus hampir semua 9 ya. Jadi dia harus ada ekstrakurikuler, sampel paper yang paling tinggi, flip hour yang paling tinggi, hour study-nya juga paling tinggi, previous score juga paling tinggi. Seperti itu. Kenapa? Kenapa bisa paling tinggi? Jadi karena hasil optimasi ini itu dia maksimalin semua variabelnya ke upper bound. Alasannya kenapa? Karena constraint-nya juga gak terlalu banyak dan constraint-nya tuh cuma upper bound, lower bound. Karena dia mau maksimalin KPI-nya, otomatis dia bakal memaksimalkan semua variabelnya. Apalagi di sini tuh kalau kita lihat dari objective function kan semua plus ya, intercept plus 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 gak ada minus kan. Nah otomatis dia bakal menaikin semua variabel ke atas. Nih seperti yang gue bilang, dia maksimalin tiap variabel hingga upper bound karena koefisien regressionnya itu juga positif. Yang berarti semakin banyak semakin baik. Otomatis karena dia tahu ini semua plus, ya udah nanti semuanya dimaksimalkan ke upper bound, otomatis kita bakal dapat maksimal dari target performance. Nah, eh, nah cuma kalau berdasarkan hasil rekomendasi tadi feature importance, kita bisa tahu kalau misalkan previous call dan hour studied itu paling berpengaruh di sini. Jadi kalau misalkan nilai previous call ini rendah, maka dia bakal sulit ngejar ketertinggalan karena eh, untuk nambahin study hours juga dia gak bakal tambah sebanyak itu karena previous call ini paling berpengaruh seperti itu. Oke, paling saya tarik dulu yang belum saya. Ini udah saya jelasin. Ini buat 0 udah. Ini objektif rule set tinggal ditambah dikali ini kayak koefisien linear doang sih linear regressionnya. Rumus linear regression atau objective function yang ada di atas tadi. Seperti itu. Nah, itu untuk nomor 3.
Ini setiap memaksimalkan jasa representasi. Oke. Nah, itu saja untuk nomor 3. Terima kasih.